Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Selamat siang Ayah Bunda, Ananda dan seluruh pemirsa semua. Senang sekali bisa menyapa Ayah Bunda, Ananda dan seluruh pemirsa berada. Siang ini saya kedatangan tamu hebat, super keren, dan insya Allah ini sahabat lama. Sudah 8 tahun kami tidak berjumpa. Ini beliau adalah Ustadz Deddy Supendra MA. MA itu apa? Master of Arts. Master of Arts. Bukan master agama ya. bukan ahlinya juga. Sekarang di mana? Sekarang saya di Universitas Negeri Padang. Universitas Negeri Padang sebagai dosen. Ya, sebagai pengajar di jurusan namanya Kurikulum dan Teknologi Pendidikan untuk program studi Teknologi Pendidikan. Program studi Teknologi. Baik, perkenalan saya dengan Ustadz Deddy ini sekitar 2013 ya. 2013 Dan berpisah di 2014. Awal-awal saya jadi kepala sekolah. Wah, berarti ini Ustaz ini kepala sekolah saya dulu nih, luar biasa sekali. 8 tahun ya? Ya. Nah, ini 8 tahun kami baru berjumpa kembali. Kemana saja Ustaz Deddy selama itu ya? Menghilang kan, berkeliling kan. Berkeliling setelah dari FIS, Ustaz kemana kemarin? Saya memang waktu itu kan di FIS 2013 sampai 2014 dan kemudian ya memilih untuk melanjutkan hidup Melanjutkan karena ada rencana-rencana ada rencana yang harus ya ada target yang dicapai juga. Waktu 2014 itu saya pergi ke Pare waktu itu karena bahasa Inggris ya? Iya, saya punya waktu itu keinginan buat melanjutkan pendidikan S2 ke luar negeri. Karena merasa bahasa Inggrisnya masih kurang bagus, jadi pergi belajar lah ke Pare ya. Habis dari Pare kemudian ke Jogja ya, belajar juga, belajar bahasa Inggris juga. Terus kemudian pulang ke rumah, terus kerja di Jakarta sebagai program support di namanya Yayasan Jalaluddin Pane Foundation. Jalaluddin Pane. Beberapa bulan di sana barulah saya daftar beasiswa ke luar negeri ini di tahun 2015 akhir kalau nggak salah. Nah, itu nama beasiswanya adalah LPDP. Ya. Dan kabarnya nih Ustadz mendapatkan S2 di Manchester. Ya, waktu daftar LPDP ini saya sebenarnya pengennya ke Belanda. Oh, Belanda. Nah, pengennya ke Belanda karena dari dulu pengen kuliah di Belanda. Jadi waktu saya di FIS pun kalau ada waktu kosong biasanya saya nyari-nyari kampus tuh di lab karena saya waktu itu ruangannya di lab kan. Iya, betul. Jadi nyari-nyari kampus, pilihan kampusnya itu semuanya Belanda semua gitu. Belanda. Iya, tapi ya mungkin rezekinya waktu saya daftar lulus LPDP itu, waktu saya mau daftar ke Belanda, yang jurusan di Belanda ini pendaftarannya udah tutup. Nah, makanya cari kampus lain. Dapatlah yang di University of Manchester. Masya Allah. Alhamdulillah. Di Manchester ngambil apa ya? Itu nama program studinya Digital Technologies, Communication and Education. Oh, Gak jauh-jauh dari teknologi pendidikan. Di S1 di teknologi pendidikan, di S2 itu tadi ya. Teknologi pendidikan versi bahasa Inggris. Versi bahasa Inggrisnya. Kemudian selain kuliah, kita tuh udah di Inggris nih. Tanggung jalan-jalan kemana aja nih? Jalan-jalan kalau di Inggris itu kemana aja kita pergi kayaknya bagus semua. Nah itu kalau di Inggrisnya ya? iya di setiap mau kita foto di depan kampusnya bagus, foto di belakang rumah juga bagus gitu. Tapi memang ada kalau waktu-waktu senggang biasanya tuh di awal-awal semester itu kan tugas-tugas masih belum ini ya. Atau misalnya di akhir semester setelah kita ngumpulin tugas biasanya pergi keluar kota ke Liverpool misalnya gitu ya. Terus atau ke Edinburgh, ke Skotlandia itu, terus pergi ke Birmingham, ke London itu juga ada. Tapi kalau keluar negerinya, misalnya ke Eropa itu juga ada juga. Ada berapa negara Ustaz ini sebenarnya meninggalkan sini? Gak banyak sih kalau selama kuliah di Manchester itu kan saya palingan ke
setelah selesai kuliah nunggu wisuda itu kan ada sekitar 4 bulan. 4 bulan. Nah, 4 bulan. Jadi ada sekitar waktu itu 20 hari saya istilahnya jalan-jalan ke Eropa lah. Ke Eropa, ya untuk menghadiahi diri sendiri karena udah survive iya. selama setahun kuliah di Manchester kan. Nah waktu itu sempat ke Belanda, kemudian ke Jerman, ke Republik Ceko, dan ke Budapest, terus ada Itali, ada Yunani. Nah, sekitar 6 atau 7 kalau nggak salah. 7 negara ya. Iya. Udah keliling dunia ya. Mungkin masih banyak yang perlu banyak dieksplor kayaknya, masih perlu ada negara-negara lain yang perlu dieksplor juga. Kalau selain jalan-jalan 7 negara tadi, katanya saya pernah nonton bola atau nonton bulu tangkis. Iya. Kalau England apa? Iya, betul. Nah, England pernah hadir ya? Kalau saya sebetulnya kata orang-orang yang kuliah di Manchester itu adalah orang-orang yang suka bola. Nah, jadi suatu hari saya punya cerita, saya pergi ke National Football Museum di sana. Itu tempat museum, misalnya kayak baju-baju atau dokumen-dokumen foto, video dan segala macam di timnasnya Inggris. Nah, orang-orang mikir ada waktu salah seorang penjaganya itu nanya, saya itu Mancunian atau Citizen. Saya pendukung ya Manchester United atau pendukung Manchester City. Saya bilang nggak dua-duanya. Terus dia nanya, kamu pendukung klub bola mana? Nggak ada satupun ya. Saya bilang nggak ada satupun loh. Terus ngapain kamu ke Manchester kalau nggak suka bola katanya gitu. Jadi kayak memang image orang-orang yang ke Manchester itu adalah orang-orang yang suka bola. Nah, sementara saya nggak suka bola, tapi saya beberapa kalinya memang pergi ke Trafford, Etihad Stadium, atau ke Anfield di Liverpool. Terus ada juga ke stadionnya Chelsea di London, kayak gitu ada. Kalau stadion Indonesia udah pernah? Belum. GBK ya? GBK udah pernah. Di luarnya. Di luarnya. Tapi apa perbedaannya? Dari luarnya saja nih. Apa ya? Tergak beda-beda sih, saya ini mungkin lebih rapi aja kali ya, lebih rapi, lebih bersih, atau mungkin lebih ada yang lebih besar juga kan, jadi kesannya lebih mewah. Kalau memang stadion lain kayak tadi saya bilang badminton, nah itu memang salah satu tujuan ke Inggris ya nonton All England itu, yang setiap orang punya ini ya, keinginan pribadi selain kuliah. Itu harus ada kayak refreshing. Nonton All England ini salah satu yang paling gak terlupakan lah. Bisa nonton langsung ke lokasi ya. Dan Indonesia menang lah gitu. Gitu. Siapa itu kemarin? Waktu itu 2017 yang menang itu ganda putra. Salah si Kevin sama dia. Pengalaman jadi setelah dari FIS ternyata keliling dunia dan 8 tahun kemudian hari ini datang ke FIS dan saya langsung menodong bertemu lagi dengan Ustaz Rahman dan tadi juga ada Ustaz Hatta juga. Tidak ada yang berubah dari wajah-wajah kita. Awet muda. Positifnya itu deh. Awet muda. Betul. Jadi sebenarnya ini yang terpenting dari pembicaraan kita ini, bagaimana memotivasi kami ini ya ke depannya ada nanti yang kuliah di Inggris, bagaimana Amerika atau dimanapun gitu. Ini menjadi motivasi ketika kita bincang-bincang ini, anak-anak kita termotivasi nantinya mungkin kuliah. Apa pesan-pesan anak-anak kita di kuliah di sana, apa yang berbeda? Ustaz kan sekarang nih akademisi di UNP ya. Nah, mungkin ada gambaran kenapa harus kuliah di Inggris kemarin. Iya. Ya kalau saya sih percaya bahwa setiap orang itu berhak memiliki impian ya. Termasuk salah satunya adalah punya impian untuk kuliah ke luar negeri. Nah, saya selalu percaya bahwa setiap orang itu bisa. Cuman kan tergantung lagi usahanya, kemauannya, konsistensi untuk belajar lagi, untuk mempersiapkan berkasnya yang banyak dan segala macam. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan impian itu, gimana caranya menjaganya lagi kan? Maksudnya itu ketika kita dapat, bisa nggak kita memaksimalkan yang kita dapat itu? Waktu kuliah di Manchester pun sebenarnya kan kita keluar negeri kuliah, terus ya mungkin ada jalan-jalannya juga, ada ketemu dengan orang-orang asing dari negara-negara yang berbeda. Nah itu kan adalah bagian dari pengalaman-pengalaman kita yang bisa kita jadikan pembelajaran lah untuk berkomunikasi dengan orang lain, membangun jejaring misalnya seperti itu ya. Dan kalau dari segi perbedaan memang di situ lebih mandiri.
Jadi di sana lebih mandiri, kita mungkin tahu yang kita butuhkan itu apa, kita tahu timeline apa yang harus kita lakukan gitu. Dan pola pikir kita, opini kita itu sangat dihargai. di sana. Apapun yang kita sampaikan, ya selagi itu positif, biasanya mereka akan menerima, mereka akan menanggapinya pun dengan positif juga. Ya dalam situasi akademik kan memang suasana diskusi yang seperti itu yang paling penting. Bagaimana caranya yang kita share itu adalah memang pandangan-pandangan kita walaupun berbeda, tetapi itu bisa memperkaya informasi yang kita dapatkan. Terus mungkin dari segi kalau informasi sebenarnya bisa didapatkan di mana aja, tapi cuman ya pengalaman kita yang berbeda antara gimana kita bisa berbaur dengan orang-orang yang sama sekali berbeda culture dengan kita kan. Nah, itu juga menjadi pembelajaran yang positif sih, namanya Pengalaman yang didapat di sana. ya betul sekali. Karena berbeda, ketemu banyak orang. Kalau kita misalnya kuliah di Jakarta lah misalnya, kita ketemu juga berbeda suku. Ya. Di sana udah berbeda negara. Iya. Pentingnya kalau kata Rasulullah, tentulah ilmu sampai negeri Cina. Iya. Dimanapun kita tentulah ilmu sejauh-jauh harus merantau. Itu bincang kami dengan Ustadz Dedi. Ya, Ustadz Dedi kalau dulu nih memang saya kenal lewat buku. Selalu bawa buku ya. Alhamdulillah. Selalu bawa buku dan dia punya impian. Istilahnya di pertemuan kali ini Ustadz Dedi menyampaikan kita harus punya mimpi. Dan apa yang dijalani Ustadz Dedi selama di Manchester dan tempat kemarin itu sudah diimpikan sebelumnya, Ustadz, ya? Sudah dibayangkan. Dan ketika sudah diraih, dijaga betul-betul sampai betul-betul meraih Hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal. Dan satu hal lagi, Ustaz, yang saya percaya itu adalah ya kalau kita yakin dengan impian kita itu, kita harus perjuangkan. Harus perjuangkan. Ya harus diperjuangkan karena lebih banyak alasan kita untuk mundur sebenarnya. Karena kan ya susahnya lah, belajar bahasa Inggrisnya lah, dan segala macam. Nah kalau kita nggak memperjuangkan benar-benar ya kita nggak akan dapat yang kita impikan itu. Terima kasih Ustadz Dedi. Sama-sama, Ustaz. Itu bincang kita. Satu kata dari yang bisa kami sampaikan ini, evaluasi apa namanya itu ya, kesimpulan gitu Ya, ya. betul. Anak-anak Ustadz, mari bermimpi dan perjuangkanlah mimpi itu. Jangan sampai mengikuti tidak ada mimpi, tidak apa, mengalir aja ini. Tapi harus punya impian dan perjuangkan mimpi itu. Dan istilahnya jangan sampai mundur karena ada 1000 alasan untuk kita bisa mundur. Jadi ketika kita perjuangkan akan manis pada waktunya. Amin. Satu kata untuk berpisah. Iya. Semangat untuk mahasiswa Future Islamic School ya. Siswa Future Islamic School, insya Allah mudah-mudahan tetap maksimalkan apa yang ada di Future Islamic School. Guru-gurunya luar biasa, fasilitasnya juga luar biasa. Jadi dengan kita memaksimalkan apa yang ada di sini, mudah-mudahan itu juga akan memaksimalkan potensi kita. Jadi kedepannya mungkin semakin lebih rajin lagi belajar gitu. Dan juga mudah-mudahan tetap semangat mewujudkan mimpi-mimpinya. Mudah-mudahan tercapai. Ya, itu dari closing statement ya. Closing. Terima kasih Ustadz Dedi Supendra atas temuan atau kesediaannya hari ini bincang-bincang nih, karena Ustadz Dedi sudah harus berangkat nanti malam ke Padang karena besok harus mulai bekerja. Kita tutup pertemuan kita dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.